selamat sore sahabat Mitra Wacana dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Muazim di program Sinau Sareng yang ke-22. Wah, hari ini sudah 22. Oke, tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak lupa untuk mengucapkan selamat Waisak untuk ke tahun 2020 Masehi atau 256 2564 BE. Nah, kepada saudara-saudara kami jamaah Buddha yang sedang merayakan. Dan tentunya pada episode kali ini sesuai dengan request beberapa sahabat mitra di sana, angkat deh soal kebijakan, soal membaca kebijakan dan skema terhadap penanganan COVID-19 di Indonesia, khususnya nanti kita lebih spesifikkan bagaimana kebijakan itu kemudian diimplementasikan di desa. Nah, tentunya kita tahu semuanya bahwa pemerintah telah melakukan berbagai macam skema, sudah puluhan kebijakan baik di level nasional maupun di level daerah telah dibuat sehingga harapannya itu dapat kemudian mempermudah dan mempercepat dalam penanganan COVID-19. Namun pertanyaannya, apakah kebijakan terus skema pun langkah yang ditempuh pemerintah apakah sudah cukup efektif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih dalamnya lagi, pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi ditemani seorang yang luar biasa di tengah-tengah kita. Di samping sebelah kiri sudah ada Bapak Sunnaji Zamroni. Sugeng sonten, Pak. Halo, selamat sore, Mas Azim. Waalaikumsalam. Suaranya terdengar dengan jelas, Pak Naji? Beres, terdengar. Gambarnya saja yang malah stuck itu. Oh ya. Semoga lancar ini karena tantangannya di situ. Oke, Pak Naji, bagaimana kabarnya Pak Naji sore ini? Alhamdulillah sehat. Tangguh, Mas. Ya. Ibadah, bukan turu lagi ibadah, ya, Pak. Oh ibadah ya. Bagaimana kondisi di tempat Pak Naji di sekitar, apakah dampak COVID-19 ini sudah tercium atau terlihat di permukaan? Rata sih ya, sama dengan mungkin tempat-tempat yang lain juga. Yang paling terlihat memang situasi lingkungan menjadi relatif sepi ya. Jadi interaksi maupun interaksi antar warga maupun aktivitas di luar ruangan itu menjadi tidak seramai sebelum ada COVID-19 ini. Dan secara sporadis atau secara ini terlihat daya beli masyarakat nampaknya memang menurun. Itu indikatornya dari para penjual makanan, sayuran yang keliling ke kampung-kampung itu yang ramai di waktu-waktu sebelum COVID-19. Itu sebenarnya menandakan bahwa memang daya beli masyarakat itu sudah berubah. Berubahnya itu ke turun ya, bukan ke naik. Jadi menurun memang. Nah mudah-mudahan ini cepat berlalu meskipun hitung-hitungannya bisa melampaui bulan Juni ya. Itu kalau model matematika kemarin dilansir oleh para akademisi dari Pak UGM itu kan memang bisa jadi modelnya itu akan mengalami penurunan kurvanya itu setelah bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu. Ada model yang lain juga dari salah satu institusi di Singapura itu, STAT atau STUT lah. Itu juga menunjukkan bahkan ada periode yang ekstrimnya itu
Oh, nggih. Tetapi Eh, kalau ini Pak Naji, kalau di tempat saya sih, saya di daerah Banguntapan itu isu-isu soal kriminalitas sudah mulai muncul. Kalau malam itu oh maling, ya, wah, itu sudah muncul ya, nggak ya, itu? Nah, kalau di kota sini di Wirobraja sini nggak terlalu apa heboh. Dan ya di kampung saya juga belum ada peningkatan aktivitas untuk proteksi ya. Tapi kalau di desa-desa di Bantul memang terlihat itu, Ya. di Sleman juga isu apa kriminalitas itu maupun isu upaya masyarakat untuk melindungi diri ya, dengan mengaktifkan ronda, kamling, kemudian mengaktifkan posko-posko itu, jaga dan seterusnya. Nah itu memang ini, dan ya mudah-mudahan dengan peristiwa demi peristiwa atau isu demi isu itu, kalau menurut saya yang paling memungkinkan itu otoritas, pemerintah daerah maupun pemerintahan desa itu aktif untuk membuat satu protokol informasi ya, protokol informasi, karena di era semacam ini kan setiap detik, setiap jari kan bisa menghasilkan informasi. Nah informasinya itu kalau sepanjang informasi itu bagus, informatif, itu nggak masalah. Ya. Tapi kan kadang kita mengalihkan informasi satu ke tempat yang lain itu bisa disinformatif atau malah informasinya itu hoax, ya, mengada-ada dan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu gawat itu. Ya. Nah karena itu menurut saya protokol informasi itu penting untuk diinisiasi ya, apakah komunitas atau otoritas yang lebih kuat, misalnya desa maupun daerah. Ya. Nggih. Nyambung nih Pak Naji. Nah, beberapa hal yang terlihat di lapangan ini, saya kembali pada ke tema kita pada sore hari ini Pak Naji, soal melihat kebijakan negara dalam penanggulangan COVID-19. Nah, menurut pandangan panjenengan, apakah ini kebijakan yang dilahirkan dari pemerintahan kita sudah cukup efektif dalam membaca nih semua gejala atau dampak yang timbul seperti ini? Ya, memang Mas Muazim dan teman-teman peserta diskusi. Jadi ini kan memang situasi emergensi ya, dan skalanya pun kan karena skala global internasional. Saya pikir tidak ada satu pun negara yang siap dengan pandemi COVID-19 ini. Dan kita membacanya memang harus jeli, dan maksud saya poinnya sebenarnya tidak secara instan untuk menjudgment atau membuat satu penilaian yang membabi buta. Meskipun kita juga harus sadar bahwa apalagi kita bagian dari masyarakat sipil, itu tetap harus kritis terhadap produk-produk atau tindakan-tindakan dari negara. Di Indonesia sendiri memang kita melihat ada peristiwa-peristiwa kebijakan yang dalam merespon COVID-19 ini yang tidak melalui proses yang bagus, kemudian melalui introducing atau pengantar pendahuluan yang bagus. Yang paling mencolok di kita di Indonesia itu sebenarnya satu komunikasi publik. Komunikasi kebijakannya bisa dibilang buruk sekali. Karena antar pemegang otoritas di tingkat pusat itu bisa
berkomunikasi itu dalam frekuensi yang tidak sama ya, antara satu top tertinggi otoritas tertinggi dengan otoritas teknis. Jadi presiden bilang soal kebijakan soal mudik, sementara otoritas yang teknis itu di dalam mengoperasionalisasikan konsep atau keputusan-keputusan itu tidak sebangun. Misalnya dalam kebijakan transportasi, kebijakan koordinasi antar daerah yang dihuni oleh kebanyakan para migran, kemudian daerah yang kebanyakan menjadi daerah asal migran, itu kan koordinasinya seperti apa kan tidak terjalin. Itu yang bahkan kalau saya lihat peristiwa terakhir itu kan peristiwa kebijakan di mana pernyataan Pak Menhub Pak Budi Karya Sumadi yang akan membuka kembali semua moda transportasi. Wah, ini kan geger lagi. Geger lagi yang disebut yang saya sebut komunikasi publik atau komunikasi kebijakan yang tidak itu tidak bagus, menciptakan blunder, menciptakan riak-riak atau penafsiran yang macam-macam. Kita tahu sendiri persoalan terminologi pulang kampung dan mudik ini kan menyedot perdebatan yang jangan-jangan bisa menurunkan imunitas kita. Padahal itu kan orang kemudian menganggap sesuatu yang sepele, tetapi ada yang substantif, ada yang macam-macam. Nah, kalau kita klasteringkan ya, kita kelompokkan Mas Zim, memang kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah pusat itu termasuk cepat ya. Dan meskipun itu juga orang mempersoalkan dari sisi konstitusionalitasnya, misalnya mengeluarkan Perpu untuk segera melakukan refocusing atau realokasi anggaran. Ini kan sebenarnya kebijakan cepat, terus hampir 304 triliun itu direalokasikan untuk membackup bencana ini. Ini kan sebenarnya pilihan-pilihan yang bagus. Nah, hanya saja kalau di sisi fiskal maupun keuangan itu turunannya itu yang kemudian menjadi problem. Nah, kita nanti bisa masuk secara teknis itu ke kebijakan misalnya bantuan langsung tunai dana desa. Itu. Nah, ini kan kita bisa mempersoalkan BLT dana desa ini. Ini kan sebenarnya berangkat dari Perpu 1 2020, kemudian karena konsideran permendesanya juga ke sana kan, Perpu 1 2020, pilihan presiden untuk melakukan refocusing, realokasi, tapi begitu masuk ke hal yang teknis itu menjadi problem. Nanti di daerah juga kita lihat, misalnya APBD sejauh mana cepat membackup inisiatif-inisiatif untuk melakukan inovasi tanggap darurat pandemi 19 ini. Ini juga problem tersendiri. Nah, kalau kebijakan di sektor sosial, ini kan kita juga lihat social protection-nya itu dengan social safety net-nya itu. Ya, meskipun ini kan caranya juga lagi-lagi sebenarnya pangkal kehebohan kegaduhan hari ini itu soal distribusi informasi, Mas. Jadi betapa pilihan-pilihan yang sudah cepat melakukan proteksi sosial, perlindungan sosial melalui bantuan sosial itu dengan cara memajukan bantuan sosial yang sudah reguler
seperti PKH maupun BPNT ataupun menambahkan bantuan dari skema reguler, ada skema bantuan sosial khusus untuk COVID-19 itu kan menarik dari sisi tujuannya ya, dari sisi tujuannya maupun skemanya. Yang menjadi problem atau masalah itu mengkomunikasikan itu secara utuh ke publik. Itu berkaitan dengan datanya, berkaitan dengan informasinya, sampai ke level daerah maupun ke masyarakat. Itu yang menurut saya sampai di level paling bawah, person to person itu, people to people atau masyarakat, itu akhirnya di kegelisahan atau kegaduhan karena mendelivery atau mengantarkan si produk bantuan sosial ini tidak bagus, baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah daerah. Nah, yang menjadi front line, menjadi ujung tombak untuk berhadapan face to face dengan warga, akhirnya kan para ketua RT itu. Nah, itu yang di daerah-daerah yang sensitivitasnya tinggi soal bantuan ini bisa berpotensi menimbulkan konflik di bawah. Tapi bagi daerah-daerah pemukiman yang tidak terlalu sensitif, individualis, itu jalan begitu saja. Tetapi itu istilahnya SDM ya, mencari selamatnya sendiri itu. Ya. Ya, tapi ini Pak Najib, kalau kita lihat di kebijakan sosial. Ya, apakah ini Pak Najib, apakah memang hanya sebatas problemnya adalah sebatas komunikasi yang kurang asik gitu yang dilakukan pemerintahan pusat, ataukah memang sebenarnya kebijakan pemerintah itu kurang tepat yang akhirnya menimbulkan perdebatan di masyarakat gitu. Misalnya kalau di April kemarin ada salah satu lembaga survei gitu, terus yang mengambil persepsi publik bahwa bagaimana sih menurut masyarakat terkait kebijakan yang dilakukan pemerintah, apakah sudah baik, buruk, atau sangat buruk, itu rata-rata masih melihat kebijakan pemerintah itu buruk gitu Pak Naji. Misalnya dilihat dari beberapa indikator, mungkin indikatornya salah satunya mungkin program prakerja itu Pak, yang mungkin sampai hari ini kita masih melihat perdebatan itu sudah sampai ke level angkringan, dimana kita ngobrol pasti loh ini prakerja gimana toh gitu. Mungkin yang dikritik oleh banyak orang itu soal adanya pelatihan, misalnya kan ada pelatihan di situ, nek pelatihan bahasa Jogjanya gitu, nek pelatihan mengkoyo ngono tutorial akeh nang YouTube gitu, nggak perlu kemudian dipaketkan menjadi satu bentuk ini, dan itu menjadi paket yang tertinggi gitu Pak Naji. Mungkin ada nanti kita bahas satu persatu problem yang atau kritik-kritik yang disampaikan masyarakat itu. Mungkin soal prakerja dulu itu Pak Naji. Kalau kita bicara satu persatu produk kebijakannya, ini kan kalau kita letakkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini memang banyak yang nggak pas. Banyak yang nggak pas. Kasus ini kan kalau kartu prakerja itu kan sebenarnya ide atau bahkan kampanyenya presiden terpilih ya Pak Jokowi itu. Tapi kalau sekarang dalam situasi pandemi COVID-19 ini dipraktekkan kartu prakerja dan isinya seperti yang Anda sebut tadi itu orang kan mengira kartu prakerja itu kemudian
masyarakat yang memperoleh atau menjadi sasaran itu kan menerima manfaat secara langsung Iya. ya, dalam bentuk misalnya voucher kayak atau voucher untuk atau dalam bentuk bantuan uang dan sebagainya, atau dalam bentuk benefit yang Ya. lain. Tapi kalau yang kemudian terjadi sekarang ini, kartu prakerja itu benefit yang terbanyak adalah akses, kesempatan untuk mengikuti serangkaian pelatihan tertentu optionally secara digital platform. Dan itu kan sesuatu yang di era digital ini sudah banjir ya. Orang, setiap warga itu sudah jauh lebih cepat mendahului penyediaan negara. Jadi apa yang disediakan oleh pemerintah negara ini sudah kadaluarsa itu dengan cara seperti itu, karena platform-platform pelatihan yang disediakan oleh platform digital di dunia maya itu sudah cepat, lebih bagus, dan itu bisa diakses secara free, ada yang berbayar murah dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya menjadi negatif soal kebijakan ini. Plus ini providernya, penyedia dari beberapa platform pelatihan digital itu ada kaitannya dengan kepentingan pemilik yang kebetulan bersinggungan dengan struktur, misalnya staf khusus dan seterusnya, misalnya ruang guru dan seterusnya. Itu kan membuat publik itu membacanya, nek ngono emang koncone dhewe iki menguntungkan kelompok akal-akalan, dan itu sangat sensitif. Nah, karena itu menurut saya kok ini ya, itu kalau mau presiden harusnya mengambil langkah untuk meninjau ulang dan mengambil opsi untuk ini dihentikan atau langsung di shoot on ke dalam satu tindakan-tindakan kebijakan yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Itu soal kartu kerja. Soal apalagi pendataan kartu kerja itu aktif kan, warga diminta untuk mendaftarkan diri dan seterusnya. Ini kan juga jadi problem, dan saya lihat kayaknya ada kecenderungan juga modus itu melalui jalur-jalur politik. Jadi anggota parlemen di pusat, di daerah itu kemudian itu kan setiap daerah ada kuota, nah itu memainkan kuota itu. Kalau itu benar, itu mengompliti kacaunya kebijakan itu. Nah, itu menurut saya harusnya direview ulang secara cepat, secara tegas, daripada ini kebijakan berjalan tetapi tidak efektif, tidak optimal. Orang mendaftarkan, orang mengikuti, tetapi useless, jadi tidak digunakan. Buat apa nanti? Itu hanya hanya gagah-gagahan saja akhirnya nanti. Betul. Nah, itu soal kartu prakerja. Nah, soal bantuan sosial, memang tidak hanya pada level mengkomunikasikan. Sisi produknya sendiri ini juga banyak hal yang perlu kita kritisi. Ada persoalan yang paling ideal, Mas. Ini dalam situasi pandemi yang mengglobal ini dan atau menasional ya. Karena tidak ada provinsi yang bebas dari COVID kan sekarang. Mungkin harusnya seperti yang dilakukan di Jabodetabek dengan bantuan sosial dari presiden itu. Ini kan bantuan sosial dari presiden tidak semua provinsi ya, karena hanya di daerah-daerah tertentu saja. Mungkin bantuan sosial ini pemberiannya itu secara prioritas itu dikaitkan dengan daerah-daerah yang memiliki angka yang
tinggi. besar. Misalnya sekarang top 3 itu kan DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, ya kan? Nggih. Atau top 5-nya itu disusul Banten sama Jawa Tengah, di Jawa semua kan? Ya. Nah, mungkin itu yang bantuan sosial dari nasional, PKH, BPNT, itu skemanya itu mengarah pada universal coverage. Jadi totally setiap warga dapat. Cuma ini kan lagi-lagi dihitung dari kekuatan uang itu atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Masalahnya untuk mengcover itu kan politik anggaran refocusing sama realokasi kan tidak lancar. Betul. Jadi ada pos-pos anggaran di kementerian atau lembaga itu yang tidak mau dikurangi lebih besar lagi. Atau misalnya pos-pos untuk infrastruktur karena ini kan terjadi pada semester awal ya tahun yang berjalan di bulan Maret, April gitu. Nah, kita tahu begitu DIPA sudah turun, daftar isian APBN sudah turun, diketok dan sudah diserahkan ke masing-masing pengguna anggaran di nasional maupun daerah, itu kan semua sudah mesin politik anggaran itu sudah jalan. Iya. Jangan DIPA diserahkan atau belum DIPA diserahkan aja kan kalau kita membaca modus korupsi anggaran itu kan mereka sudah janji satu dengan yang lain, provider misalnya kelembagaan kementerian atau lembaga yang mengampu proyek-proyek itu dengan misalnya pihak ketiga itu kan sudah janji. Apalagi kalau kita lihat konteksnya semester pertama ini DIPA ini sudah diserahkan, kemudian mesti itu jalan. Nah, itu saya pikir yang menjadi salah satu kendala pada saat refocusing maupun realokasinya tidak optimal. Nah, sehingga karena problem itu, makanya sekarang ini yang terjadi adalah negara mengcover social protection-nya itu, bantuan sosial itu ya kepada kelompok-kelompok yang paling dianggap terdampak. Apa itu yang paling itu? Karena memang database-nya adalah data kemiskinan ya, kelompok warga yang dikategorikan sebagai warga miskin. Nah, ya mungkin Pak Naji, ini juga terkait. Dan apakah ini kan menjadi masalah lama klise ya di Indonesia, persoalannya di data itu yang kita sangat susah, misalnya soal kalau warga miskin berdasarkan BDT. Nah, banyak sekali BDT kita yang dianggap oleh orang desa sendiri itu tidak pas itu menurut pandangan orang-orang desa sendiri. Dan ini saya sekaligus nyinggung ini soal data ini. Kemarin saya jalan-jalan di Kulon Progo di daerah Galur tepatnya, ini juga muncul akhirnya semacam jane mas kami yang di desa itu, pemerintahan di desa itu harus ngikut yang mana di tengah mungkin kebijakan-kebijakan tadi mungkin disebabkan karena realokasi ataupun kepentingan di masing-masing kementerian yang tidak sesuai, kemudian melahirkan satu kebijakan juga dianggap tumpang tindih. Itu bagaimana itu, Pak Naji? Nah, ya, karena ini kan kita membaca ya, kita mengasumsikan ketersediaan sumber daya negara terbatas untuk mengcover, untuk melindungi warganya yang terdampak. Dengan catatan kita semua meyakini mostly kebanyakan warga Indonesia itu terdampak. Karena negara sumber daya yang terbatas, satu.
cara berpikirnya juga memang selama ini tidak komprehensif atau universal coverage itu belum menjadi perspektif baik dalam sektor kesehatan apalagi dalam sektor kebencanaan ini. Dua. Nah, ini kemudian menumpang aja pada kendaraan yang sudah berjalan sejauh ini yang disebut dengan kebijakan atau skema reguler itu. Yap. Apa itu? Itu PKH, BPNT. Oke, itu kan reguler. Anjir. Nah, apa dasarnya? Dasarnya mereka adalah database, data terpadu kesejahteraan sosial. Yap. Problemnya, si data terpadu ini dikumpulkan dengan cara proses yang tidak akurat. Ya. 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 Nah, saya juga kan kemarin Mbak Titi, Mbak Lurah, Betul. Sri Harjo dan mungkin juga kepala desa yang lain itu sekarang megap-megap itu menghadapi problem itu karena Ya. DTKS ini akhirnya menjadi rujukan utama. Kemudian keluar lagi itu kebijakan BLT dana desa. Oke. Nah, BLT dana desa oleh Menteri Desa laki-laki itu bukannya membuat satu skema atau pilihan-pilihan yang memberikan keleluasaan kepada desa agar bisa mengantisipasi kalau DTKS ini tidak tepat, kemudian bisa leluasa menggunakan platform dana desa itu. Tapi mulai dari Permen Desa 6 2020, kemudian surat edaran dan sebagainya itu kan mendikte itu. Makanya dalam itu Pak. Itu yang relevan. Maunya itu membina desa, tetapi mengendalikan mendikte dana desa harus digunakan untuk ini seperempatnya kalau Anda dapat 800 sampai 1 miliar 1,2 miliar untuk kalau kurang dari 800 seperempat itu terlalu mendikte. Saya paham itu kan residu cara berpikir, cara memahami dari pasal 21 PP 60 yang Menteri Desa harus membuat prioritas penggunaan dana desa. Itu kan sudah kita suarakan, kita kritik dan ini kan sedang berproses untuk direvisi. Tapi setiap peristiwa berkaitan dengan dana desa, Menteri Desanya yang pertama, kedua sampai yang ketiga ini tetap saja memperlakukan desa itu bukan pemilik hak dana desa itu, tetapi ya hanya pengguna dana desa yang seolah-olah dana desa itu miliknya menteri desa itu. Itu yang sebenarnya melengkapi penderitaan dari warga terdampak maupun desa-desa yang saat ini harus berhadapan pada satu DTKS atau BDT tadi itu, data terpadu itu, yang isinya kalau kita cek di berbagai pemberitaan apapun ini kebanyakan tidak tepat. Ya. Nah, problemnya kalau tidak tepat itu, Mas, kalau tidak tepat berarti kan efeknya kepada BLT dana desa. Karena BLT dana desa oleh menteri itu sialnya itu dikunci hanyalah penduduk miskin yang 1, 2, 3. 1, kehilangan mata pencarian. 2, belum terdata di DTKS atau exclusion error istilahnya. Atau yang ketiga, memiliki anggota keluarga yang berpenyakit kronis maupun menahun. Nah, kalau itu cek dengan DTKS, misalnya kemarin di Sumber Mulyo di Bantul itu 95% itu setelah diverifikasi itu tidak akurat. Jadi yang dapat 95% itu orang-orang yang di luar kategori miskin. Artinya itu
nanti orang-orang miskin di situ, karena metode pendataannya kan beda ini. Ya, DTKS itu tetap dari bawah, tetapi otoritas eksekusinya itu kan akhirnya dari pusat dipegang. Dan kadang kan sekarang ini orang desa mengeluh, loh ini kan sudah dicocok kan, ya, dan diteliti ulang, masih muncul lagi, diverifikasi di masih desa. sama-sama saja. Kok masih muncul lagi? Itu kan persis seperti fenomena data pemilih kan, pemilih waktu pemilu Ya, itu. betul. Nah, sekarang ketidakcocokan, ketidakakuran DTKS yang ada dipegang oleh masing-masing desa itu maupun bahkan sampai ke RT itu, kalau di desa itu harus berhadapan dengan upaya mereka melakukan pendataan secara faktual untuk kepentingan BLT dana desa itu. Jadi yang terjadi nanti over data, over benefit, over data yang dipegang oleh kepala desa untuk BLT dana desa itu melampaui ketersediaan dana yang 25%, 30%, 35% dari dana desa. Ya. Meskipun Menteri Desa membuka opsi kalau penerima manfaat BLT dana desa itu melampaui ketersediaan 25%, 30 atau 35% itu bisa meminta persetujuan bupati untuk menyetujui bahwa dana desa digunakan over dari ketentuan Permendikbud 6 2020 itu. Tapi itu kan tidak mudah menempuh proses seperti itu. Ya, Pak Nancy. Nah, sehingga itu problemnya di situ. Ya, oke. Ini hal yang menarik. Saya juga kemarin baca tulisannya Mas Najib bahwa salah satu kebijakan misalnya dari Menteri Desa itu terkait PKT dan tunai langsung, ya kan? Bantuan tunai langsung itu sebenarnya agak menyinggung nih soal rekognisi dan tadi yang disampaikan subsidiaritas desa itu kan asasnya, ya Mbak Najib. Tapi sebelum kita bahas itu, mungkin ada break dulu. Setelah ini Pak Najib kita akan break 3-4 menit ke depan, dan tentunya untuk sahabat mitra di mana saja yang pengen bergabung di diskusi kita bisa mengajukan pertanyaan melalui nomor yang ada di bawah ini, atau langsung komen di Facebooknya Mitra Wacana atau nomor yang sudah ditentukan dari kami di bawah ini. Dan kita akan kembali 3 menit ke depan dengan akan membahas tema yang lebih dalam, bagaimana kemudian kebijakan ini pengaruhnya di level grassroots ataupun desa. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini. Kasana Islam, bulan suci Ramadan, bulan maghfirah, bulan penuh berkah dan juga rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Marhaban ya Ramadan. Mitra Wacana mengucapkan selamat berpuasa. Mitra Wacana merupakan sebuah organisasi yang terletak di Jalan Polemulung nomor 42, Gedongan Baru, RT 6, RW 43, Banguntapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Didirikan pada tanggal 2 April tahun 1996, Mitra Wacana berdinamika dalam persoalan perempuan dan anak. Mitra Wacana mempunyai visi terwujudnya masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mitra Wacana mempunyai misi 2. Yang pertama, membangun masyarakat demokratis, pluralis, dan berkesetaraan. Kemudian yang kedua, membangun organisasi yang kredibel dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan.
Mitra Wacana mempunyai 2 program, menangani kesehatan reproduksi yang terletak di bagian kota Yogyakarta, serta pencegahan perdagangan manusia yang terletak di daerah Kulon Progo. Salah satu program Mitra Wacana untuk kesehatan reproduksi adalah promosi kesehatan masyarakat untuk perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan dan informasi yang komprehensif tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi, khususnya tentang perencanaan kehamilan dan penanganan kehamilan yang tidak dikehendaki. Mitra Wacana menjalankan program pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Kulon Progo, khususnya di 9 desa di wilayah Sentolo, Ngalo, dan Kokam. Kami berbasis pada kelompok perempuan yang kita sebut Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak. Kemudian kami menciptakan sebuah masyarakat yang sadar dan mempunyai peran aktif dalam pencegahan perdagangan orang, mendorong kebijakan pemerintah desa, dan mengembangkan media informasi dan komunikasi agar pencegahan perdagangan orang bisa dilakukan oleh semua masyarakat dan di lapisan masyarakat manapun. Organisasi ini berfokus pada penghapusan kekerasan seksual, perlindungan anak dari kekerasan seksual, dan pendewasaan usia perkawinan, mendorong kabupaten layak anak, pendidikan politik perempuan, pencegahan perdagangan manusia, pencegahan intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Dengan prinsip akuntabel, transparan, non-profit, efektif, efisien, dan kelestarian lingkungan. Guna mencapai tujuan yang dapat menguatkan perempuan marginal untuk memiliki akses kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan, menguatkan kapasitas kelembagaan organisasi dengan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gender, dan inklusif. Mitra Wacana mewujudkan masyarakat berkeadilan gender di Indonesia. Mari lawan bersama virus corona. Jauhi keramaian. Disiplin jaga jarak. Dan selalu cuci tangan Anda. Jangan lupa pakai masker. Stay at home di rumah aja. Pesan ini dipersembahkan oleh Mitra Wacana. Oke, kembali lagi di Sinau Sareng Mitra Wacana. Masih dengan tema melihat atau membaca kebijakan dalam penanganan COVID-19. Di sesi kedua ini kita akan lebih dalam lagi ya, Pak Najin. Dalam lagi, itu lebih dekat lagi ke hal-hal yang kita alami di lingkungan kita sekitar atau di level desa, kemudian di level pembicaraan masyarakat di lingkungan kita. Tadi sebagai pengantar tadi kita sudah melihat ada satu kebijakan yang dinilai Pak Naji itu mengurangi ataupun mengikis asas rekognisi dan subsidiaritas tadi yang disampaikan gitu. Dan apakah kemudian kalau apa sih dampaknya ketika belum clear soal perspektif misalnya ataupun apa bahwa desa itu ya punya satu hak otonom untuk mengelola
Karena apa? Saya melihat begini Pak Naji, ini entah salah atau entah benar. Ada beberapa desa yang secara sumber daya mereka mampu melakukan penanganan COVID ini dan hasilnya luar biasa. Misalnya dicontohkan ada Panggung Harjo, kemudian di wilayah saya sendiri saya kira ini cukup efektif dan tanggap ketika ada COVID ini. Lah apakah kemudian pemerintah pusat tidak melihat bahwa desa itu ya punya eh, tantangan sendiri, punya sumber daya berbeda-beda, tidak sama. Kemudian kalau kemudian dipukul ratakan ini apa ini yang jadi dampak berikutnya kira-kira Pak Naji? Iya, jadi ya seperti saya membuat tulisan itu, Yep. maksud hati membina desa, Yap. apa daya paham tak sampai. Suka saya kemarin baca Jadi, itu Pak Naji. jadi pahamnya itu memang nggak nyampe-nyampe itu. Ah, Kalau kalau ini kan sebenarnya penyakit lama ya. hmm. Sepanjang pelaksanaan undang-undang desa ini, Yap. banyak teman-teman di pusat, baik itu di level kementerian maupun di level teknis, para birokrat itu yang Hmm. pemahaman soal desa dan undang-undang desa itu masih salah. Jadi Ya. salah paham, pahamnya salah juga. Pahamnya memang masih salah. Ya. Ya paham yang salah itu kalau digunakan untuk bertindak, Yap. apa jangankan di dalam situasi emergensi seperti bencana ini, dalam situasi normal itu kan 5 tahun yang lalu itu kan masih banyak yang salah itu. Salah satu tanda paham yang salah itu yang mengingkari asas utama rekognisi dan subsidiaritas itu adalah yang saya sebut di tulisan itu. Di dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, ketentuan di pasal 72 itu, pemerintah kemudian membuat satu peraturan pemerintah khusus nomor 60 tahun 2014 yang kemudian dirubah beberapa kali itu. Yap. Tentang dana desa yang bersumber dari APBN. APBN. Nah, loh, kenapa harus dibikin secara khusus? Ternyata membuat peraturan pemerintah secara khusus itu pun sudah keliru. Yep. Apalagi kalau kita lihat di dalamnya itu ada ketentuan yang fatal menurut saya, dan itu sudah saya sendiri mengkritik, dan teman-teman IRE dulu mengkritik sudah tajam sekali, dan sudah mulai dari telinganya menteri, staf khusus presiden, sampai ya orang-orang di Jakarta itu, para dirjen, para direktur, itu karena ketentuan di pasal 21 di peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa menteri yang mengurusi desa itu membuat pedoman prioritas penggunaan dana desa, pedoman. Iya. Itulah yang kemudian lahir setiap tahun itu peraturan menteri desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Nah, rupanya ini kenyamanan ya, dan itu yang membuat pemahaman yang salah berulang kali. Sampai di situasi bencana ini pun akhirnya mengulangi kan, mengikuti apa yang sudah berlangsung. Misalnya, kalau Anda mengikuti ya teman-teman, mengikuti, awalnya itu kan keluar surat edaran tuh, ya nomor 8. 8 tahun 2020. Ya, tentang desa. Awalnya itu kan tentang desa tanggap COVID itu. Betul. Ya kan? Dan itu belum muncul itu BLT itu. Ya, betul ya, belum muncul itu. Itu yang paling muncul itu PKT desa, padat karya tunai desa. Nah, itu kan kalau saya dapat bocoran informasi itu memang instrumen-instrumen itu dibikin untuk menindaklanjuti arahan dari
Presiden. Tapi sebenarnya Ya. kalau arahan itu kan bisa dicerna ya. Mm-mm. Dicerna kemudian dikontekstualisasikan dengan kewenangannya, Iya. dengan hubungan kementerian dengan desa itu apa. Mm-mm. Nah, itu harusnya. Nah, saya makanya kenapa saya membuat satu anekdot maksud hati membina desa. Apa Iya. daya paham Mbak Santi itu Betul. harusnya ketika ada order dalam bentuk isu dari top level pengambil kebijakan negeri ini, Presiden, Yap. itu mereka Pak Menteri Desa itu dan timnya itu harusnya mencerna, Mm-mm. mendudukkan itu dalam konteks Kementerian Desa itu posisinya, peran dan fungsinya apa sih? Nah, itu harusnya baca itu di pasal 112 dan 115 Undang-Undang Desa. Ya. Fungsinya itu adalah membina dan mengawasi. Kalaupun bikin pedoman, itu tidak mendikte seperti BLT dana desa itu. Nah, tetapi apa yang terjadi? Saya membacanya, mereka tidak mencerna dan tidak mendudukkan di dalam konteks 112, pasal 112 maupun 115 Undang-Undang Desa. Sehingga ya mengulangi saja apa yang sudah ada di Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa, itu kemudian dirubah ya. Apa perubahannya? Ya ada BLT dana desa. Ya. Atau ada kegunaan dana desa untuk bencana alam maupun non alam. Dalam kasus tahun 2020 ini bencana non alam COVID-19. Apa arahnya? Diktenya? Mendiktenya adalah gunakan itu BLT dana desa. Berapa? Kalau kurang dari 800 juta itu 25%. 800 sampai 1,230 lebih dari 1,2 miliar itu 3 itu sudah mendikte sekali. Iya, Emangnya yang punya desa. Nah, ini kan jadi kebingungannya begini, Pak. Kemarin saya juga temukan itu di beberapa galur. Setiap desa kan saya kira punya kondisi sumber daya keuangan terutama yang sudah berbeda. Ada yang sudah diimplementasikan mungkin 80%, tapi ada yang dana desanya baru diimplementasikan nih. Kan kalau kemudian didikte seperti itu gitu dalam bahasa saya itu ya artinya terus tidak merata gitu, Pak. Kebiauyahnya itu ada yang mungkin di desa sebelah hanya bantuannya sekian sedangkan di desa sebelah itu tinggi. Nah, kemarin sempat ricuh di beberapa desa yang kami dampingi di Mitra Wacana ini terus piye Mas Karpe itu kami yang di desa kon ngopo itu. Ora bagi sisan ora masalah aja. Malah seperti itu, Pak. Ya itu kan mudahnya gini, Mas Muazim. Sampean punya duit 100 ribu, ya kan? Kan suka-suka sampean toh, mau digunakan untuk ngopi dengan teman-temannya, mau digunakan untuk membelikan apalah untuk keluarga dan sebagainya, itu kan suka-suka sesuai dengan kepentingan kebutuhan yang melingkupi diri Anda. Tiba-tiba saya memerintahkan ke Anda itu, Pak Royeng, itu duit 100 itu dibelikanlah untuk rokok, untuk apa. Nah, itu mesti sampean kan bilang, emang siapa lo? Ngatur-ngatur. Itu. Jadi kita memahami relasi antara pemerintah dengan desa harusnya seperti itu. Kan sudah ada rekognisi sama subsidiaritas. Mengakui dan menghormati bahwa desa itu punya kewenangan asal-usul dan juga lokal berskala desa. Hormati. Lah itu di PP 60 itu kan kontradiksinya pasal 20 itu clear bahwa dana desa itu digunakan untuk mendanai RPJM desa. Kalau bahasa itu gembira itu pasal itu. Tapi di pasal 21 bilang Menteri Desa, Menteri yang ngurusi desa itu membuat pedoman prioritas penggunaan dana. Lemes itu.
Dan sampai sampai ada perubahan satu, perubahan dua Nggih. PP itu, pasal itu nggak diutek-utek, Iya. nggak diutek. Padahal justru salah satu sumber persoalan implementasi dana desa di situ itu. Mm-mm. Ya, ya. Tapi gini Pak Naji, mungkin beberapa pemerintah desa nih yang benar-benar ya nggak benar-benar paham sih, sedikit paham soal asas undang-undang desa dan sebagainya, mungkin agak berani gitu memutuskan sesuatu. Misalnya saya lihat kalau konteks kemarin Panggung Harjo itu loh Pak. Panggung Harjo itu sebelum adanya protokol macam-macam keluar dari pusat itu mereka sudah bikin mitigasi sendiri gitu kan. Entah Oh, kemudian kalau itu terus dananya salah satunya mungkin dari rata-rata itu dari swadaya masyarakat yang lain gitu. Tapi problemnya kan tidak semuanya desa seperti Panggung Harjo Pak. Ada juga desa wah aku iya, rawani gitu. Mungkin kemarin juga masuk di salah satu desa wah nggak berani itu kalau tidak ada petunjuk dari Perbub minimal atau petunjuk yang lain itu pripun ya Pak. itu sudah menjadi habit akhirnya, Mas. Eh, Karena ya habit menjadi kerangka kerja lah, cara kerja di pemerintahan desa dan hubungannya dengan pemerintah kabupaten maupun pusat. mm, Akhirnya saling menunggu, saling menunggu dan saling mencari aman. mm, Kalau yang sampai sebut tadi itu inisiatif itu iya, di panggung tanggap COVID-19 itu mm, inisiatif, itu termasuk inovasi. Kalau itu sebenarnya terlepas dari ada dan tidak adanya dana ya, mm, karena itu kan kemewahan desa untuk menginisiasi sesuatu atau tanggap pada suatu keadaan iya, emergency atau non emergency. Nah harusnya di dalam surat edaran yang lalu itu, mm, SE Menteri Desa nomor 8 itu, karena saya menduga SE itu kan based on beberapa desa yang sudah memulai berinisiatif tentang tanggap bencana COVID, itu, ya. termasuk Panggung Harjo. Kemudian di SE kan, itu sebenarnya cara yang baik juga, itu knowledge management namanya. Mm, Nah, hanya saja harusnya kan ada statement-statement itu silakan desa menggunakan kewenangannya, menggunakan ketersediaan sumber daya untuk tanggap itu. iya, Nah, Anda bisa menggunakan sumber daya yang ada, salah satunya sumber daya desa sesuai dengan kesepakatan masing-masing desa. iya, Bisa untuk social protection, mm, bisa untuk economic protection dan seterusnya. Nah, itu mm, harusnya berhenti aja di situ. Wong pasal 112 juga begitu. Caranya bagaimana kalau mau merealokasi? Nah, itu kan Menteri Dalam Negeri sudah bikin instruksi itu mm, nomor 3 tahun 2020 betul, tentang bagaimana merealokasi APBDes itu. Terus iya, kalau mau bikin tanggap itu, adakah ininya? Contohnya ini loh, contohnya Panggung Harjo di mana bersama ada bikin mm, tim profit itu di FE kan sudah itu ada, di Permendesa juga ada. Terus kalau mau menggunakan dana desa untuk apa saja, ya bisa untuk macam-macam. Jadi ini yang namanya konten atau isi dari pembinaan kan seperti itu. mm, Kalau yang terjadi sekarang ini kan mendikte, Anda harus melakukan A, iya, B, C, D, langkah-langkahnya ini, itu. fatal. Mm-mm. Jadi sekarang repot. Nah, orang tidak, nah yang saya maksud habit itu, orang tidak berani untuk keluar dari peraturan itu. Betul. Karena konsekuensinya penjara, Bos. Karena kan sudah Hmm, ada peraturan yang legal, mm, ya. Ada peraturan yang legal itu tidak dilakukan, itu memang tidak ada sanksinya. Tapi kalau melakukan di luar itu, nah itu temuan nanti. Itu mudah sekali dikriminalisasi itu nanti. ah, oke, oke.
Ini Pak Naji, sembari nanti kita lanjutkan lagi tema kita, ini ada satu pertanyaan nih. Kan Ya, ini sudah terlanjur di maksudnya panduan atau surat edaran dari kementerian, kemudian ada peraturan menterinya dan macam-macamnya. Ini di desa ada yang bertanya nih. Seringkali sebenarnya dengan apa kebijakan yang seperti itu kemudian di desa respon kepada ataupun pemberi ke penerima manfaat juga berbeda, entah beda data dan lain sebagainya. Bahkan seakan-akan kayak pemerintah diadu dengan masyarakatnya. Sih bagaimana sih ya, ya, kemudian mengkomunikasikan dengan baik dengan masyarakat gitu. Karena beberapa aturan ataupun ini kan desa juga butuh waktu untuk mempelajari untuk ini dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana atau solusi yang bisa mengatasi komunikasi ini biar lebih enak dengan warga gitu, Pak. ya. Ya, memang eh, jatuhnya nyesek lah, nyesek di teman-teman desa, di Nih. kepala desa terutama. Ya nyesek, ya aku yang punya uang, malah aku yang repot, orang Ya, mengatur seenaknya. Akhirnya yaitu mudahnya ya diadu sama masyarakat. ya. Nah ini memang problem. Nah Mm, makanya saya dan teman-teman ya. para aktivis pegiat desa itu kan selalu berupaya untuk menyudahi itu Mm, semua permainan ini itu dengan mengganti di hulunya. Karena kalau kita bermain di hilir begini ya itu memang nggak menyelesaikan masalah. Kita harus berhadapan terus dengan situasi yang dilematis, bahkan mm, simalakama. Simalakama. Oke, misalnya kepala desa eh, dan BPD rapat, daripada bingung nggak usah kita belanjakan. Bisa jadi, tapi kan simalakama. Warga Iya, desa kan terdampak. iya betul. Sementara kita pegang duit. Mosok warga kita lapar, nggak punya duit, kemudian kita diam saja. Mm, Jadi kan si malakam kan ya, dimakan apa nyesek, tidak dimakan juga nyesek gitu. ya. Nah, karena itu cara-cara yang bisa ditempuh dalam ruang yang Mm, sempit dan menyesakkan ini dibuka aja Pak, Ibu. Jadi teman-teman kalau menemani desa, suruh membuka aja semua apa yang ada di informasi itu dibuka aja. Misalnya gini, pendiktean itu dibuka aja. Kita mm, bolehnya hanya 25% kalau tadi kasus kurang dari 800 juta. ya, Kalau kurang dari 25% berarti hanya sekitar 200 juta. Ini loh, ada 200 juta. Oke, ya. terus dibuka lagi 200 juta itu perintahnya menteri. Nah, itu Ya, memang melakukan sesuatu yang tidak disukai kan ini. ya. Perintahnya menteri itu hanya boleh untuk keluarga miskin. Nah, Keluarga miskin yang mana? Yang ini loh, 1, 2, 3. Sementara keluarga miskin yang kita gunakan adalah keluarga miskin sesuai dengan apa? Apakah BPS, ya, dinas sosial, atau keluarga miskin menurut kriteria desa, silahkan. Nah itu. ya. Kalau desa mau menggunakan kriteria keluarga miskin, boleh misalnya. Mm, Oke, sekarang berapa dengan ukuran kita? mm, Data. Ada ini 1.000 kakak. Oke, 1.000 kakak. Kita punya 200 juta. ya, Nah, 1.000 kakak. ya, Yang 1.000 kakak itu yang kehilangan mata pencarian berapa? Wow, semua kehilangan. Enggak, didata dulu. Gitu kan. ya. Ternyata yang kehilangan mata pencarian 200. Mm, Oke, berarti ini 200. Kan kalau di Excel bisa loh itu ya, di data betul. itu. Terus yang tidak terdata di DTKS. Kasusnya kan 95% itu tadi yang tidak akurat itu DTKS. Ya, ya, Semua tidak terdata ini di DTKS. Oh iya betul. Oh ya 1.000. Nah, berarti 1.000 ada seleksi yang pertama 200, seleksi yang kedua 1.000. Seleksi yang ketiga yang memiliki penyakit menawan, oh ada itu 50.
Nah, apakah nah berarti kalau misalnya, kalau yang 1.000 itu yang kategori kedua, itu kan disisir lagi, berarti kategori ke pertama berarti yang tidak memiliki mata pencaharian berarti 200, tambah yang memiliki kronis di overlay. Apakah yang tidak memiliki mata pencaharian di dalamnya ada juga yang memiliki keluarga yang berpenyakit kronis dan menaun? Ada. Berapa itu? 50. Oke. Berarti kalau di overlay, di tumpang susun itu, data yang tidak memiliki mata pencaharian dan beranggotakan warga yang berpenyakit kronis dan menaun, itu yang ada di dalam 200 kakak itu. Yang kemudian menjadi fokus rembukan, musyawarah, piye nek ngene iki. Gimana kalau begitu? Oh, nggak bisa, kita butuh juga loh. Kalau kita menempuh semua dibiayai, nanti dananya tidak tersedia. Ini yang penting diusulkan. Nah, kalau dalam situasinya terpaksa sekali, ya di screening lagi. Dan 200 itu sudah 200 skip aman. Oke, 400 disisir lagi. Apa kriterianya? Usulkan lagi. Yang mendekati dari 3 kriteria tadi itu, Mas. Itu sudah improve ya, sudah improvisasi ini. Dan nanti diberi penjelasan, kirim ke bupati, mintakan persetujuan. Itu namanya saling mencari keamanan, Mas. Saling mencari keamanan. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak Najim. Setelah saya ikuti diskusi dan perkembangan, saya melihat bahwa pemerintah seakan itu gagal gitu dalam penanganan COVID gitu, dinilai dari tadi persoalannya. Lah kira-kira apa sih yang bisa dibantu oleh semua kalangan nih, baik NGO ataupun masyarakat untuk membantu melakukan ini? Apakah kita masih akan terus misalnya berbagi masker, donasi, sedekah dan lain sebagainya, padahal itu juga sebenarnya tugas negara. Gimana Pak Naji itu? Ya, oke. Kalau tone saya atau posisi saya tidak mau ngambil kesimpulan bahwa negara gagal dalam menangani COVID ini. Enggak, bukan itu. Tadi itu bacaan kritis kita ya. Karena kita tahu ini situasi emergensi, pandemik, artinya wabah bencana internasional global, dan tidak terduga sama sekali. Dan ini non alam. Yang kita rubah, yang kita kendalikan oleh negara itu mengelola cara hidup, gaya hidup, kemudian cara berinteraksi itu. Nah, itu tidak mudah loh. Karena endapan cara gaya hidup dan cara berpikir itu kan sudah bertumpuk-tumpuk. Iya. Nah, kita kalau mau ini kan bisa bicara soal pada pilihan pendekatan dalam mengambil kebijakan. Negara kita itu memang tidak menggunakan pendekatan apa yang ditempuh oleh Cina, terutama di distrik Wuhan atau di provinsi Wuhan. Mereka kan menggunakan pendekatan strukturalisme, karena memang ini sistem mereka adalah sistem sosialis, ya, jadi centralized, ya, jadi memusat di otoritas, di struktur. Negara memerintahkan ini dengan otoriter, dengan jelas, tapi dengan perlindungan juga. Kasus Wuhan kan seperti itu. Vietnam juga begitu, ya, negara-negara yang berhaluan sosialis komunis itu. Tetapi kalau kita lihat peristiwa atau kejadian pilihan kebijakannya Korea Selatan, kemudian kalau Anda melebar ke Eropa itu di Swedia,
Ya. Itu beda pendekatannya. Swedia itu tidak memilih lockdown, Mm-mm. ya, tetapi dia memilih memberikan himbauan penjelasan kepada warga bahwa ini serius, ini genting, ini COVID-19 ini berbahaya, bla 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 bla. Karena itu Anda stay at home, Anda physical distancing atau social distancing. Nah, itu namanya pendekatan pilihan rasional. Nah, sepertinya Indonesia itu memilih pendekatan ke pilihan rasional itu. Makanya mulai dari presiden, kemudian kepala daerah dan seterusnya itu selalu menggunakan cara-cara persuasif gitu. Nah, tantangannya adalah masyarakat kita itu sudah terlanjur memiliki endapan cara berpikir, cara bernegara itu yang campur-campur. Kadang dalam urusan tertentu minta didikte oleh struktur awasi, tapi dalam kasus yang lain nggak mau didikte itu. Nah, itulah yang menjadi barrier ya, hambatan. Kenapa kebijakan soal stay at home, physical distancing itu nggak terlalu masif dan di ini. Plus kalau menurut hitung-hitungan saya ya, itu ada faktor-faktor residu. Ada Seperti apa itu, Pak? Residu itu bekas. Blok-blokan yang kemarin pemilu politik kemarin. Politik pemilu. Itu jelas sekali itu. Jadi setiap opsi yang dipilih oleh pemerintah itu selalu menghadirkan blok persepsi, pandangan. Dan itu selalu menggumpal itu. Meskipun kadang menyebar ya, ada 3, 4, bahkan lebih blok pandangan itu, tapi kalau di runut-runut akhirnya menggumpal pada 2 blok. Blok yang pro pemerintah, blok yang tidak. Atau paling tidak sekarang ini ada blok ketiga yang kritis terhadap pemerintah. Nah, setiap isu, bahkan kalau Mas Muazzim cermati kematian sang legend the Godfather of Broken Heart itu kan juga iya Sugeng tindak Pak D gitu. Lah ya, itu tuh sampai ke situ. Itu tuh variabel ini ya, sosial politik kita. Sehingga kenapa kemudian situasi semacam ini dari pertanyaan tadi itu tidak dalam pengertian gagal. Tetapi memang ini ada persoalan serius dari pilihan skemanya, pilihan atau cara mengkomunikasikannya, maupun pilihan cara menegakkannya. Paling nggak 3 layer. Skemanya problematik, mengkomunikasinya problematik, kemudian menegakkannya problematik. Ya kan? Nah, misalnya PSBB. PSBB ini kita membayangkan semacam lockdown atau karantina wilayah. Ternyata daerah-daerah yang PSBB itu masih aja sih aktivitas di luar, jalan-jalan juga ramai di Jakarta setelah biasa aja. itu macet di mana-mana. Nah, itu kan problem penegakan. Loh, penegaknya siapa ya? Itu harusnya otoritas lokal dong, misalnya pemerintah. Nah, maksud saya ini ada poin juga soal koordinasi, saling melihat kembali kewenangannya masing-masing itu juga. Nah, tadi kan di akhir pertanyaan itu, lalu apa yang harus mestinya dilakukan oleh kita? Kalau menurut saya, ini kita dudukan sebagai kedaruratan, ya, kebencanaan. Dalam situasi darurat, emergensi, bencana, yang kita kedepankan adalah solidaritas. Ya, solidaritas kemanusiaan. Oke, kita harus tetap memegang prinsip bahwa negara harus hadir. Negara harus hadir ini. Karena ini kan
kita ini sudah berkomitmen dalam bernegara. Ya. Kehadiran negara ini harus kita kontrol terus. Oke, tadi bacaan-bacaan kita itu kan bagian dari membaca negara. Yap. Tapi jangan hanya mengandalkan negara satu-satunya. Kita people to people ini, person to person ini kan juga punya kewajiban, punya solidaritas, punya jiwa kemanusiaan untuk bertindak. Makanya membuat masker, membuat flyer, membuat videografis, membuat kalimat-kalimat yang positif, menggugah, itu adalah bagian dari cara-cara solidaritas kemanusiaan kita. Apakah terhubung dengan negara atau tidak? Nah, itu tindakan-tindakan berikutnya. Ini misalnya teman-teman di Jogja ini ada komite kemanusiaan Jogja, ada forum masyarakat sipil Yogyakarta. Nah, dua komunitas itu adalah tujuannya merangkai, menghubungkan tindakan-tindakan komunitas, inisiatif di komunitas, LSM, perguruan tinggi, desa dan seterusnya itu agar tersambung dengan tindakan negara ini. Negara bisa merujuk pada inisiatif yang bagus dari komunitas. Komunitas juga bisa terbantu dari negara. Jadi komplementari, Mas. Tidak bisa kita mengandalkan negara, tidak bisa kita juga berdiri sendiri. Oke, Onje. Nah, Pak Naji, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih 15 menit kita ngobrol seperti ini. Tidak terasa. Dan mungkin lain waktu kita akan teruskan lagi di obrolan yang lebih hangat. Tapi sebelum diakhiri, apa ini pesan kunci dari Pak Sunarji Zamroni, terutama tentang misalnya kami selaku misalnya penggiat yang barengan berproses dengan masyarakat terkait kebijakan pemerintah ini, apa yang perlu kami lakukan? Kalau sekarang yang pertama, yang terpenting itu kita saling bahu-membahu untuk sharing informasi dan pengetahuan yang clear. Jadi mudah-mudahan kita bisa berkontribusi dan menjadi bagian dari pihak yang membuat masyarakat itu well informed. Jadi memiliki informasi yang jernih, yang baik. Itu satu. Nah, apapun lah bisa ditempuh melalui diskusi semacam ini, memproduksi satu kalimat quote atau produk-produk video, grafis maupun infografis dan seterusnya. Itu pengetahuan dan informasi itu mahal. Makanya kita harus mengambil peran di situ agar juga untuk menekan informasi-informasi yang disinformatif, yang hoax itu. Jadi itu satu. Yang dua, kita bisa menemani otoritas atau ini kan era dan isunya itu kolaborasi, collab bahasa milenialnya namanya collab. Nah, di era collaboration ini, kita ambil aja peran yang memungkinkan bagi kita. Misalnya Mitra Wacana punya desa dampingan, desa mitra, itu ambil saja. Atau misalnya di OPD kabupaten yang mitranya itu temani saja. Menemani. Jadi menemani di saat-saat krisis seperti itu penting. Jadi mana desa-desa yang ditemani, bahwa hasil diskusi kita semacam ini untuk mencerahkan mereka secara utuh, ya. Jadi jangan Anda dorong misalnya kalau dari diskusi ini kan Anda jangan mendorong desa untuk melakukan pembangkangan, karena pembangkangan ujungnya ke persoalan hukum. Tapi Anda juga jangan mendorong desa berbuat letterlek, hitam di atas putih aja, hitam putih, jangan. Jadi memang ini simalakama ya, simalakama. Saya pikir dua hal itu, Mas. Jadi
membantu berkontribusi membagi pengetahuan informasi secara utuh. Yang kedua, menemani otoritas maupun komunitas. Otoritas itu adalah negara di level daerah, di level desa. Komunitas itu masyarakat, apakah difabel, perempuan, dan seterusnya. Kalau komunitas mestinya mengidentifikasi diri, hak-haknya seperti apa, kemudian mengkomunikasikan otoritas, itu yang kita temani. Kalau menemani otoritas, kita menemani bagaimana kewajiban-kewajiban mereka itu dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak komunitas warga itu. Itu Mas Poyeng, Mas Maksud. Terima kasih sekali Pak Naji. Ya. Mungkin sahabat Mitra Wacana nanti bisa request lagi kira-kira apa nih materi spesifik lagi yang mau kita bahas di Sinau Sareng. Mungkin di episode berikutnya atau di setiap Kamis akan selalu tayang. Dan tentunya saya perlu ingatkan sekali lagi jika teman-teman sahabat Mitra Wacana yang pengen mengakses tulisannya Pak Sunardi Zamroni soal maksud hati membina desa apa daya paham tak sampai, bisa di-download di websitenya Mitra Wacana atau bisa inbox ke sosial media Mitra Wacana akan kita sebarkan. Ngeten nggih, Pak Naji nggih? Ya, itu saja mungkin di program Sinau Sareng kali ini, di episode hari ini. Dan tentunya saya ingatkan lagi bagi teman-teman dimanapun yang pengen bergabung ataupun pengen menulis artikel dan macam-macam, bisa langsung menghubungi kontak ataupun sosial media Mitra Wacana atau langsung ke website Mitra Wacana. Di situ sudah pasti di halaman depan muncul, silahkan bisa nulis di situ. Siapa tahu nanti bisa menjadi satu bahan diskusi yang enak di program Sinau Sareng berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi pada Pak Naji, matur nuwun sangat Pak Naji sudah menemani kami untuk diskusi di sore kali ini. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semuanya dan tentunya ini menjadi pembelajaran bagi semua orang yang melihat video kali ini. Dan tentunya video ini juga bisa ditonton, tidak hanya live streaming kali ini, tetapi bisa ditonton kembali nanti di Facebook Mitra Wacana pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin kalau sekarang masih pada tidur, sekarang masih tanggal merah ternyata hari ini gitu. Dan nanti bisa menemani kita saat setelah tarawih atau apa untuk melihat lagi rekaman kali ini. Terima kasih. Dadah dulu Pak Naji. Matur nuwun. Selamat sore dan tetap di rumah jaga kesehatan. Oke. Do you still wake to sunsets? Eat home alone, watching the moon rise, asking on and on. What's going on? How you've been doing? You sleeping alright? I worried it's easy to wake you up at night. You know why, but you don't know why. At the same time,